Nah, di video kali ini aku bakal sharing tentang materi keperawatan kritis lagi dengan topik akuntabilitas teknologi dan terapi komplementer atau pengobatan alternatif dari keperawatan kritis. Nah, untuk topik yang pertama itu ada akuntabilitas pada keperawatan kritis. Nah, apa sih akuntabilitas itu? Kalau di dalam peran sebagai pemberi asuhan keperawatan, akuntabilitas ini merupakan dasar yang sangat penting. Dasar yang sangat penting pada teknik keperawatan. Akuntabilitas ini memiliki dua arti, yaitu yang pertama ada tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, ini berarti bahwa akuntabilitas itu dapat dilihat dari praktik keperawatan yang dilakukan oleh perawat tersebut. Nah, dalam menerapkan prinsip etik, untuk akuntabilitas ini, apakah keputusan ini dapat mencegah konsekuensi bahaya, apakah tindakan ini bermanfaat, apakah keputusan ini adil, karena dalam pelayanan kesehatan, petugas dalam hal ini dokter dan perawat tidak boleh membeda-bedakan pasien tersebut. Nah, itu tadi seputar akuntabilitas pada keperawatan kritis. Nah, yang kedua ada teknologi dalam keperawatan. Teknologi dalam keperawatan, dalam perkembangan zaman ini sih, di setiap rumah sakit itu kita tuh udah dapat menjumpai kemajuan-kemajuan teknologi khususnya untuk membantu pelayanan keperawatan, terutama di pelayanan keperawatan kritis. Nah, sebagai contohnya itu sekarang itu ada yang namanya catatan kesehatan elektronik. Sekarang udah pakai komputer ataupun laptop gitu ya. Nah, ini nih membantu proses bekerja dari setiap tenaga medis gitu ya. Nah, untuk teknologi bagian keperawatan kritis, di sini perawat kritis itu ditantang untuk mempelajari setiap peralatan-peralatan baru, alat pemantau dan alat terapi yang mungkin akan digunakan pada pasien kritis yang biasanya itu ada di ruangan ICU. Nah, seringkali sebenarnya ada banyak produk yang muncul untuk menunjang pelayanan kesehatan kritis gitu ya. Tapi harus tetap alat-alat ini harus mengikuti kriteria yang ada gitu. Yang pertama harus relevansi, terus harus menghitung biaya, terus biaya tambahan dan juga keefektifan dan keselamatan dari alat tersebut. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk memastikan konsistensi dan standar yang sama mengenai pilihan produk tersebut. Nah, selanjutnya kita akan beralih di topik ketiga, yaitu keperawatan holistik dalam keperawatan kritis. Nah, keperawatan holistik, mungkin teman-teman semua udah tahu apa sih holistik itu. Nah, salah satu teori yang mendasari praktik keperawatan profesional itu adalah memandang manusia secara holistik. Nah, holistik itu sendiri itu memandang manusia dari dimensi apapun gitu, baik dari dimensi psikologis, fisiologis, sosial, kultural, spiritual sebagai kesatuan yang utuh. Nah, dalam konsep ini, apabila satu dimensi itu terganggu, maka akan berdampak dengan dimensi lainnya. Nah, makanya sebagai contohnya, dalam lingkungan unit ICU, dalam hal fisik dan emosional yang dapat mengganggu pasien. Nah, sehingga tuh perawat tuh seharusnya dapat mengendalikan lingkungan tersebut untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mendukung kesembuhan pasien sendiri. Nah, selanjutnya ada pengobatan alternatif dalam keperawatan kritis. Nah, pasien-pasien dengan kondisi kritis itu biasanya mungkin dia tidak lagi dapat merespon, tetapi biasanya keluarga tertentu sering menanyakan apakah ada cara lain atau hal alternatif yang dapat membantu kesembuhan dari pasien tersebut selain dari pengobatan secara medis. Nah, salah satu alternatif yang digunakan itu adalah terapi komplementer. Nah, terapi komplementer ini memberikan pilihan kepada keluarga untuk membantu memulihkan keadaan pasien tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya terapi komplementer di keperawatan kritis itu ada banyak, tapi saya ada dua yang dapat dari sumber buku. Yang pertama ada Guided Imaginary. Nah, terapi ini tuh digunakan untuk membantu menghilangkan stres dan rasa sakit serta kekhawatiran pada pasien tersebut. Nah, terapi ini nih relatif sederhana, terus biayanya juga rendah untuk diterapkan. Nah, terapi ini juga bisa berdasarkan penelitian, terapi ini juga bisa meningkatkan kepuasan pasien tersebut. Nah, yang kedua ada massage. Nah, massage ini nih masuk dalam terapi komplementer. Massage dalam keperawatan kritis ini bisa berupa pijat punggung yang mungkin banyak sudah diterapkan oleh perawat-perawat. Nah,
Ada dasar ilmiah yang menyimpulkan bahwa pijatan itu memberikan pengaruh positif atas hasil fisiologis dan psikologis. Ada juga respon fisiologis positif terhadap pemijatan di daerah-daerah tertentu begitu ya. Nah, ada beberapa penelitian juga yang menyimpulkan bahwa pijatan itu dapat efektif membuat pasien berelaksasi dan mengurangi rasa sakit serta rasa sakit yang dia rasakan. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu sharing dari aku yang bisa aku sampaikan, baik itu tentang alternatif dan akuntabilitas dan teknologi dalam keperawatan kritis. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.